Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Zahra, mahasiswi dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang tes SDS atau Self Direct Search dan tes SSCT atau Success Sentence Completion Test. Nah, yang pertama kita masuk ke penjelasan tes SDS atau Self Direct Search, yaitu SDS adalah inventory karir administrasi diri atau self administrasi, skor diri dan interpretasi diri, yang berarti menjadi sebuah instrumen yang dapat diatur sendiri, dinilai dan diinterpretasikan sendiri. SDS dirancang untuk mengubah aktivitas sendiri, pekerjaan, kompetensi, dan penilaian diri ke dalam kode 3 huruf menurut Holland. Nah, tes SDS di sini berbentuk kuesioner dengan skala dikotomi atau menyediakan 2 pilihan jawaban, suka, tidak suka, atau ya atau tidak, terkecuali bagian terakhir atau estimasi diri yang berbentuk skala rating. Waktu pengerjaan tes SDS ini memerlukan waktu 30-45 menit dan diperuntukkan untuk remaja hingga usia dewasa 15-75 tahun. Tes SDS ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dan minat subjek, dan sebagai hasilnya tes akan memperoleh profil diri dengan 1 atau 2 arah minat. Selanjutnya yaitu pelaksanaan tes SDS. Yang pertama, mengatur tempat duduk testi, kemudian menjelaskan tujuan dan manfaat diadakan tes SDS ini, kemudian membagi lembar kerja, lalu testi disuruh mengisi identitas sebagaimana yang tercantum dalam lembar jawaban. Nah, kemudian membagi lembar soal dengan mengatakan tidak boleh membuka tes ini sebelum diperintahkan. Selanjutnya menjelaskan cara mengerjakan tes. Selanjutnya yaitu contoh instruksi pengerjaan tes SDS. Nah, di bawah ini ada 12 pertanyaan. Tugas Anda adalah membaca kalimat-kalimat tersebut. Apakah kalimat itu sesuai dengan diri Anda atau tidak? Jika sesuai dengan diri Anda, beri tanda checklist di kolom ya. Sedangkan jika tidak sesuai dengan diri Anda, beri tanda checklist di kolom tidak. Pada tes ini tidak ada jawaban benar atau salah. Yang penting adalah sesuai dengan diri Anda. Kemudian mengingatkan batas waktu yang tersisa. Bagi testi yang sudah selesai, periksa kembali jawaban sebelum diserahkan kepada tester. Kemudian setelah batas waktu yang ditentukan 30-45 menit, kemudian testi mengumpulkan lembar soal dan jawaban. Selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada testi atas kesungguhannya dalam mengerjakan tes SDS yang telah diberikan. Kemudian tester mempersilahkan testi meninggalkan ruangan tersebut. Selanjutnya pemberian scoring dan interpretasi. Periksa pekerjaan testi dengan memberi nilai 1 untuk item dengan respon ya, dan memberikan nilai 0 untuk item dengan respon tidak. Selanjutnya yaitu penjelasan dari SSCT atau Success Sentence Completion Test, yaitu suatu teknik proyeksi yang digunakan untuk mengungkap dinamika kepribadian yang dapat menampakkan diri individu dalam hubungan interpersonal dan dalam interpretasi terhadap lingkungan. Tes SSCT ini biasanya digunakan untuk orang dewasa dan bertujuan untuk mengetahui individu dan struktur kepribadian. Isi kalimat-kalimat tersebut berkaitan dengan area-area masalah kepribadian yang meliputi sikap individu terhadap 4 area individual, penyesuaian dalam bidang yang pertama keluarga, serangkaian sikap terhadap ibu, ayah, dan unit keluarga, kemudian seks, sikap terhadap wanita dan hubungan antara lawan jenis atau
heteroseksual. Yang ketiga, hubungan antara manusia atau sikap terhadap teman dan kenalan, atasan atau bawahan, dan sejawat di sekolah, kantor, ataupun di tempat kuliah. Yang keempat, konsep diri atau ketakutan, perasaan bersalah, sikap seorang terhadap kemampuannya, terhadap masa lalu, masa depan, cita-cita atau tujuan hidup. Selanjutnya yaitu penggunaan tes SSCT. Yang pertama, tes ini diberikan untuk anak yang berusia 12 tahun ke atas, kemudian dilaksanakan secara tertulis. Kemudian item-itemnya melengkapi kalimat yang belum lengkap. Yang ketiga, dapat digunakan secara individual ataupun kelompok. Nah, bila dilaksanakan secara kelompok, perlu dijaga agar anak yang satu dengan yang lain tidak saling kerjasama. Kemudian waktu yang digunakan secara kasat tidak dibatasi, tetapi perlu dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan maksud agar betul-betul testi menuliskan apa yang pertama-tama muncul dalam pikirannya sebagai gambaran sikapnya yang asli. Kemudian hasilnya dinilai dengan melaksanakan rating set yang telah disediakan. Nah, selanjutnya langkah-langkah persiapan yang perlu dipersiapkan yaitu mempersiapkan buku atau lembar tes. Yang kedua, mempersiapkan ruangan yang tenang dan tempat duduk yang sesuai dengan jumlah peserta tes. Selanjutnya, pelaksanaan tes SSCT. Menjelaskan tujuan dan manfaat diadakan tes SSCT ini. Kemudian tester membagikan lembar tes. Kemudian menjelaskan petunjuk cara mengerjakan tes. Kemudian mempersilahkan anak mengerjakan tes, mengawasi anak yang sementara mengerjakan tes, mengawasi anak yang dan kemudian mengumpulkan hasil tes anak yang sudah selesai, menghitung kembali lembar tes yang telah terkumpul apakah sesuai dengan jumlah peserta tes dari awal sampai akhir pelaksanaan tes. Kemudian mengucapkan terima kasih pada siswa atas kesungguhannya mengerjakan tes yang telah diberikan. Kemudian mempersilahkan anak meninggalkan ruangan tes tersebut. Selanjutnya, cara scoring dan interpretasi. Scoring dan juga interpretasi dari SSCT cenderung subjektif, yaitu berdasarkan pemahaman dari tester ataupun interpreter. Yang pasti dalam melakukan scoring, tester ataupun psikolog atau psikiater harus mengelompokkan terlebih dahulu masing-masing pertanyaan ke dalam 15 kategori yang sudah ada. Setelah itu memberikan rating atau penilaian kepada masing-masing kategori dan juga pertanyaan dengan menuliskan pertama rating 0 apabila tidak terdapat masalah atau gangguan terhadap kategori. Yang kedua rating 1 apabila terdapat masalah pada kategori namun tidak membutuhkan intervensi psikologi secara spesifik. Yang ketiga rating 2 apabila terdapat masalah dan gangguan pada kategori dan membutuhkan psikoterapi atau intervensi dan penanganan secara psikologis. Selanjutnya, setelah melakukan rating, maka dilakukan interpretasi. Berdasarkan hasil rating berupa komponen atau kategori apa saja yang bermasalah dan membutuhkan intervensi atau psikoterapi, bagaimana cara klien dan peserta menyelesaikan masalahnya, serta kondisi kepribadian dari klien ataupun peserta secara umum, serta SSCT sendiri merupakan tes proyeksi yang cukup sederhana, simpel, dan mudah untuk diinterpretasikan. Nah, SSCT mampu secara gamblang memperlihatkan komponen dan kategori yang bermasalah pada individu dan sangat membantu intervensi psikologis dan penanganan selanjutnya apabila terlihat kemunculan suatu masalah. Itulah beberapa uraian mengenai tes SSCT atau Success Sentence Completion Test yang dapat kita ketahui.